Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasirus sabirin wa munzilut tuma'ninati lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, para ummahat, ibu-ibu majelis taklim kurma, akramakunallah wa iyyakum fil Islam wal iman wal ihsan. Amin ya rabbal alamin. Doanya bahasa Arab gak paham. Semoga ibu-ibu dimuliakan oleh Allah dengan iman dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Bahagia rasanya manakala kita bisa bermajlis, duduk bersama dalam kebaikan. Itulah sifat bersyukur orang iman. Dia senang, dia bahagia kalau berkumpul, ngumpul-ngumpul, apa bahasa Arab nom sani? Cangkruk napa? Aja cangkruk. Duduk di tempat yang baik dengan niat yang baik dalam hal yang baik. Pasti kita hamba Allah, orang beriman, senang dan semangat dengan hal itu. Kalau sebaliknya malah senang kumpul-kumpul dalam hal yang buruk, yang jelek, berarti itu sifat siapa? Sifat orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, diperbudak oleh hawa nafsu, dan diperbudak oleh siapa? Setan iblis. Kalau kumpul dalam kebaikan gak senang, gak semangat. Orang apa-apa nih paling kan kono ngantuk. Mulai orang-orang yang popo lebih semangat kepada hal-hal ke dunia. Maka kita harus bersyukur kepada Allah manakala Allah memberikan kesempatan banyak kepada kita, luas, lalu kita semangat melakukan kebaikan-kebaikan itu. Termasuk di antara kebaikan majelis pengajian, majelis ilmu. Kalau dibanding-bandingkan, boleh enggak? Ojo dibanding-banding ke, nah, banding-banding ke saya. Ya, tidak ada majelis yang lebih mulia daripada majelis ilmu. Di samping pahala yang kita akan dapatkan, fa insyaallah di dunianya pun oleh Allah diberikan banyak sekali rahmat dan pertolongannya. Orang yang senang ilmu begitu. Senangnya ilmu saja pahalanya sangat luar biasa, apalagi yang dipelajari Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Baru belajar sudah menjadi sebaik-baiknya orang, sudah prestasinya sudah tinggi, juaranya sudah masuk di juara 1. Coba, baru belajar tuh, belajar Al-Quran. Kata Rasulullah, dua-duanya dimasukkan, yang belajar dan yang mengajar Al-Quran. Mulai bacaan, mulai ceramah seperti ini, menerangkan ayat Quran, itu namanya belajar mengajar Al-Quran. Menjadi sebaik-baiknya manusia. Belum kalau itu di masjid, katakan Allah menurunkan ketenangan, as-sakinah, nazalat bihimus sakinah. Buktikan aja ntar lagi nih.
Ketenangan itu akan tampak lewat mata yang semakin meredup. Apa begitu? Nah, itu bagiannya, tapi di tempat lain, bukan di sini. Namanya as-sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dipenuhi dengan rahmat Allah. Kalau orang mandi itu kayak keramas, mandi keramas rahmat Allah. Maka itu yang kita kejar. Rahmat Allah itu bentuknya bisa macam-macam bentuk. Rahmat Allah bisa rezeki, bisa kesehatan, bisa kesembuhan, bisa bermacam-macam rahmat Allah. Orang yang senang di masjid cari ilmu, ghasyiyatuhumur rahmah insyaallah, wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Coba lihat kanan kiri, enten betul malaikatnya. Banyak itu malaikatnya. Lah kok Ustaz bisa melihat? Iya, melihatnya dengan keimanan, dengan mata hati iman kita. Karena Rasulullah yang bersabda, orang dikelilingi baret merah, pakai senjata laras panjang, kemana-mana dikawal. Siapa itu? Presiden dan keluarganya. Sudah merasa aman. Bagaimana dikelilingi malaikat yang bersayap semua berhenti, yang bersayap nyari orang bisa berhenti, turun susun sayapnya. Wa dzakarahumullah fi man indah, yang ada di masjid lagi zikir, lagi mencari ilmu, oleh Allah disebut namanya di sana, di atas, di langit, di kalangan malaikat, viral namanya, masyhur, ma'ruf, disebut nama kita. Loh kok ngerti? Ya Gusti Allah, malaikat nggak usah kenalan kita sudah tahu siapa nama-nama disebut. Nama-nama yang ada di sini disebut. MT kurma lagi ngumpul sing ngaji iki iko sing pojokan iku lho rada ngantuk. Kula nek sing teko rada keri. Ini rada ma'ruf. Yang kita cari itu ma'ruf di langit, terkenal di sana, langit, viral namanya. Hal-hal seperti ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertahankan, jaga istiqomahnya, syukuri, senangkan. Menyenanginya dengan cara iman. Saya tadi malam di Masjid Mas Ruki, barusan di Nur Solihin di subuh, terus ke sini. Pertanyaannya, kok boten bosen Ustaz? Kalau bosen ya nafsunya bosen ngomong aja. Tapi kalau ingat keutamaan dalil, memberikan ilmu, berarti kita ngajarkan ilmu sampai ikan, kata Rasulullah, hatal hitanu fil ma', sampai ikan-ikan di laut itu seneng memintakan ampun untuk orang yang mau mengajarkan kebaikan kepada manusia. Masya Allah, begitu utamanya. Ini bagi yang mengajar. Kalau Mary ya silakan, saya tak turun, jangan naik ke sini. Keutamaannya masing-masing. Yang mau kita ungkap di sini, alhamdulillah kita dapatkan hidayah, jadi orang Islam, jadi orang iman, bisa punya senang juga dengan ilmu, ke majelis ilmu, ya. Itu kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaga hatinya, istiqomahnya, kesungguhannya, jangan sampai pudar. Urusan kebaikan-kebaikan itu jangan sampai pudar. Ini bagian dari bukti kesyukuran kita kepada Allah. Jadi umat manusia, umat Rasulullah, ada yang takdirnya itu diqadar oleh Allah, iradahnya Allah, surganya tinggi. Cuman kurang lebihnya ada dua jalur. Ada yang oleh Allah disemangati ibadahnya. Wah, semangat dia mengaji, semangat terdepan, sehingga surganya tinggi. Ada yang tidak mampu mengejar lewat ibadahnya, oleh Allah kebalikannya, diuji. Sakit fisiknya,
kadang diuji lewat istrinya, lewat suaminya, artinya lewat keluarganya. Ada cobaan, ada ujian. Sekarang kalau jenengan disuruh milih sehat, waras, rezeki turah belawah, hidup senang, ibadah lancar, semangat semua, qiyamul lail ora tau ngantuk. Nggih Ustaz, kula niku mboten nate ngantuk kula. Ngantuk mboten nate, tapi turu tiap malam. Ngantuk mboten tapi kula turu lah. Wah iku mbae ngantuk iku. Ngantuk ae elek meneh. Turu. Ngertos jenengan? Orang yang tidak bangun malam sampai subuh, lagi mulai salat subuh tok andalane. Ngertos? Diuyui karo setan. Tidak kalau diuyui. Artinya direndahkan oleh setan. Wah, mungkin dahulu Ustaz kalau tak tangi bengi. Kalau mau direndahkan oleh setan ya silakan, nggak usah bangun malam. Maka usaha qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat, 1 rakaat, supaya tidak dihinakan oleh setan. Saya bahas apa tadi? Bangga, senang, bahagia, ya, mengejar surga setinggi-tingginya lewat semangat beribadah dan pertolongan Allah. Insya Allah kita memilihnya begitu. Ada nggak yang memilih di sini? Pun Ustaz kalau tak pilih sing loro awake gak waras-waras. Keluarganya fakir miskin wis kurang tok isine keluwen begitu. Engko tak golek surga lewat itu. Ada yang begitu? Boten enten, tidak ada. Yang kita cari adalah pertolongan Allah, ketenangan hidup, semangat beribadah. Maka kata para ulama diingatkan, kalau kamu sudah dalam keadaan semangat beribadah, syukuri, pertahankan. Insya Allah tingginya surga kamu ada di situ. Ya, jangan kendor, jangan kehilangan semangat. Nanti bisa-bisa karena amal ibadahnya nggak semangat, surganya tinggi, dirubah oleh Allah. Dirubah apa tadi? Ujian tadi, cobaan. Kita kan nggak milih dong. Karena nggak milih katanya. Kalau nggak milih ya berarti syukuri, sehat walafiat untuk semangat beribadah. Karena itu bagian dari rahmat Allah. Orang-orang mulia zaman dulu, kalau kita mau perbandingan, ya, banyak yang surganya tinggi, namun ujiannya, cobaannya tinggi pula. Seperti siapa? Rasulullah, Sayyidah Khadijah. Coba, Sayyidah Khadijah itu orang kaya, ya, orang pangkat, saudagar kaya. Setelah bersuamikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya hartanya habis untuk dakwah, untuk perjuangan Islam. Tapi tidak mentar, tidak mengendorkan semangat. Pernah sampai diboikot 3 tahun. Coba, orang kaya, orang berpangkat, orang sampai 3 tahun itu kekurangan, nggak bisa makan apa-apa, sering laparnya. Itu pun dikepung oleh orang-orang Quraisy 3 tahun bersama Rasulullah dan pengikut-pengikut sahabat yang lain. Jangan nanti diboikot gara-gara mau ngaji ke Al-Ikhlas. Ngaji tak boikot ya, belonjomu tak tahan deh enten, malah didukung malah sama suaminya. Rasulullah dulu diputus hubungan, Sayyidah Khadijah juga begitu, tidak boleh ada perdagangan, tidak boleh beli, nggak boleh jual. Coba, dari mana mendapat bahan makan 3 tahun? Sengsara, kurang, sampai makan kulit yang sudah kering dicam, habis itu sudah lembut baru dimakan. Sampai segitunya, padahal asalnya orang kaya luar biasa. Berarti kan mau mengejar surga tapi cobaannya berat. Nah, kalau kita merasa saya alhamdulillah Ustaz nggak sampai kelaparan misalnya, ya sudah. Berarti kalau kita merasakan ujiannya ringan, jangan cari ujian berat. Aku tak kayak Khadijah wis gak apa-apa.
Ada yang begitu, jangan cari yang sehat aja, yang duitnya turah-turah turah belawah ya, tenang senang hidupnya, insya Allah. Boleh apa tidak? Boleh. Yang penting ibadahnya juga harus turah belawah. Hartanya turah belawah, ibadahnya kok kecil, ya, ibadahnya sedikit, nah itu tercela. Manusia tercela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, intinya syukuri manakala Allah berikan kesempatan banyak melakukan kebaikan, lancarkan ibadah, lancar semua lancar, syukuri, semangati, jaga keistiqomahannya, kesungguhannya. Itulah tugas kita. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang terus istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Temanya sangat berat apa inti sekali. Tujuan orang hidup bahkan di surga itu, promosi surga yaitu apa tadi? Ketenangan, meraih jiwa yang tenang dan hidup yang tentram. Itu kalau yang 100% di mana? Di surga. Ya, di surga. Jiwa yang tenang, hidup yang tentram itu di surga. Tapi di dunia bisa juga dikejar itu. Syariat menerangkan masalah itu. Rasulullah mensunnahkan masalah itu. Lalu apa kira-kira di antara yang perlu kita latih supaya kita mendapatkan jiwa yang tenang, kehidupan yang tentram itu? Yang perlu dipegang dulu kaedahnya, jiwa yang tenang, hidup tentram itu tidak harus kaya. Tidak harus kaya, itu kaedah. Tidak harus kaya. Maka ada usahanya. Yang kedua, kaya berlimpah harta belum tentu jiwanya tenang dan hidupnya tentram. Jadi jangan bayangkan hanya sukih gitu aja. Itu kaidah, itu pegang. Bagaimana supaya kita mendapatkan dua hal itu, ya? Kehidupan jadi tentram, jiwanya tenang, insya Allah. Yang pertama, kata para ulama, kuatkan iman. Iman kepada Allah tentang kebersamaan Allah dengan setiap orang iman. Jadi kalau kita beriman kepada Allah itu banyak cabangnya. Beriman bahwa Allah itu wujud, beriman Allah itu awal kidam, beriman Allah itu bapa, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Beriman kepada sifat-sifat Allah. Khusus terkait masalah ketenangan jiwa dan ketentraman hidup, kata para ulama, berimanlah, kuatkanlah iman kepada sifat Allah, di mana Allah selalu membersamai setiap hambanya yang beriman. Jadi kita itu dekat dengan Allah. Allah dekat dengan kita. Nah, itu supaya kita kuatkan keyakinan itu. Kalau kita koreksi, coba diingat-ingat. Selama ini kita beriman kepada Allah, cuman dalam masalah ini banyak di antara kita yang masih lemah imannya. Lemah iman itu ya merasa Allah itu jauh. Apa merasa itu? Ya buktinya apa? Nggak inget, nggak iling, itulah Allah dekat. Nah, siapa yang ingin tentram, keimanan itu harus ditegakkan, dikuatkan dalam batin. Dan kalau Allah sudah dekat, Allah itu sifatnya adalah Arhamur Rahimin, paling menyayangi hambanya. Bahkan lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Yakini sifat itu, ini namanya beriman kepada Allah. Kedekatan, merasa Allah dekat, merasa Allah paling menyayangi, dan Allah tidak mungkin membiarkan hambanya celaka sengsara. Bagi yang beriman, kedekatan dengan Allah itu yang membuat Allah dekat dengan dia.
ketika Nabi Musa dan pasukan dan Bani Israel, ya, orang-orang terjajah saat itu, kurus-kurus, ya. Penjajahnya siapa? Fir'aun, putih mancung kuat ganteng, londo putih. Saya lagi viral londo ireng. Londo ireng itu ya penduduk pribumi katanya, yang bawa sifatnya penjajah. Sifat penjajah suka nganiaya, menyengsarakan rakyatnya. Londo ireng itu. Baik, ketika Nabi Musa dan Bani Israel yang jumlahnya hanya 1.000-2.000 orang dikejar oleh Fir'aun 600.000, sak pasukannya lengkap, kuat-kuat, terlatih, orang yang naik kuda, ada yang naik bawa senjata tajam, semua sudah lengkap. Nabi Musa dan Bani Israel di depan nggak bawa apa-apa, orangnya sudah memang dijajah, kerja paksa, nggak dikasih makan, orangnya kurus-kurus, lemah-lemah. Bani Israel saat itu sudah mepet di pinggir laut. Nabi Musa tenang saja. Musa tenang. Yang lain sudah panik, maju mundur kemana, ini pasukan semakin dekat, semakin mati kita, mampus kita, habis kita. Udah mati dia, Nabi, nggak mungkin kita selamat. Katakan sampai Yusha bin Nun, wakilnya Nabi Musa itu dekat, wahai Nabi, kemana kemana kita pergi? Di depan lautan, belakang sudah pasukan sudah dekat. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dalam Al-Quran, Nabi Musa kelihatan tenang, ya nggak panik, tenang. Kenapa? Karena punya keimanan yang tinggi, yang kuat, Allah bersamanya. Allah bersamanya. Biasanya kan kita ucapkan, pangeran orang boten tilem, boten sare, boten sare. Allah tidak. Nah, itu contoh kalimatnya. Itu kuatkan tuh. Kuatkan dan merasa kita ini hamba yang beriman, nggak mungkin ditinggalkan oleh Allah. Dengan kita punya keimanan yang kuat di situ, maka ketentraman itu akan datang. Ketentraman itu tentramnya hati, tenangnya hati, jiwa yang tenang, dan kehidupannya insya Allah tentram. Itu Nabi Musa, yang lain semua panik, beliau katakan, inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku adalah Rabbi, Rabbku. Sayahdin, pasti Allah tidak mungkin meninggalkan aku. Tuh, kuatkan ini. Sehingga tidak lama Nabi Musa nggak tahu disuruh apa, apakah cuma menerjang laut, apakah sudah tahu laut akan terbelah, nggak tahu beliau. Kalau logika manusianya, hawa nafsu mengatakan wah mati, memang begitu. Tapi keyakinan dekat, Allah itu dekat, Allah itu melihat, Allah itu sayang, maka menjadikan hati tentram dan turunnya pertolongan karena keyakinan itu. Idrib bi'asakal bahra, maka Allah mewahyukan, pukulkan tongkatmu itu ke lautan. Awalnya Nabi Musa nggak tahu bahwa tongkat itu kalau dipukulkan bisa membelah lautan, nggak tahu beliau. Perasaannya ya tongkatnya yang kemarin kejadian bisa jadi ular gitu, nggak tahu. Itu menunjukkan kedekatan dengan Allah, iman yang sangat kuat. Ya. Ketika Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perang, namanya perang Badar, semua panik. Kenapa? Karena musuh 3 kali lipat jumlahnya. Abu Jahal dan temannya itu kurang lebih 1.000, Nabi cuma 300. Itu pun sampai ada pasukan yang nggak pakai baju. Loh, kemana bajunya? Memang nggak punya baju. Jangankan punya pedang, baju aja enggak. Suruh baris oleh Nabi. Sahabat itu, baris lurus, suruh lurus. Nabi sendiri yang bukan baris, dia maju, sekak kelamben maju kalau kemudian oleh Nabi
sutuk pakai apa yang dipegang dan pus, mundur, lurus, barisan lurus. Kata dia langsung, dia kata, wahai Rasulullah, Anda telah menyakiti saya. Terus mau apa kan? Kisos. Kisos itu saya minta balasan. Orang kalau disakiti, kalau dalam hukum Islam boleh membalas menyakiti, namanya kisos. Kata Rasulullah, kamu kisos apa? Nah, tadi jangan sutuk saya terasa sakit, ya ganti. Ya wes, ayo. Loh, saya nggak pakai baju, jangan pakai baju, harus dibuka. Dibuka oleh Rasulullah. Ketika sudah dibuka, dia langsung peluk Rasul dan tempelkan badannya kepada Rasulullah. Kata dia, loh kamu ini apa? Katanya, wahai Rasulullah, saya bukan apa namanya niat membalas nyutuknya dengan boten. Saya ini ingin menempelkan kulit saya, barangkali di perang ini saya mati ya. Ini perpisahan terakhir dengan manusia yang paling aku cintai, paling mulia di muka bumi. Saya cari barokahnya kulit panjenengan, nempel begitu. Rasulullah, kata Rasulullah, didoakan, justru ini orang ini didoakan selamat. Ada yang nggak punya pedang, akhirnya orang ini selamat juga, nggak sampai mati walaupun nggak pakai baju. Kata dia, hebat aku. Lu gimana hebatnya? Nah ya, wakil aku lakinya di depan saya udah mati ya. Kepalanya bocor kayak kena hebat aku gitu. Padahal aku raklamben. Yang mukul siapa? Malaikat. Karena Allah menurunkan. Nah, jadi banyak pasukan Islam saat itu lagi, aduh mati. Depannya udah mati. Termasuk yang gak klamben ini tadi. Ada yang nggak punya pedang itu, terus ambil kayu oleh Rasulullah, disentuh, jadi pedang. Pakai. Hebat ya Rasulullah. Kalau di film-film kan ada begitu. Tapi itu ngapusi nih, sama. Nah, Rasulullah tenanan. Itu saudara, ibu-ibu sekalian, rahmati Allah, dikatakan semua panik karena musuh tidak mungkin kita lawan 1 lawan 3 senjatanya. Apa? Rasulullah tenang. Rasulullah tenang. Tenang apa? Tenangnya ya berdoa, zikir, mohon pertolongan. Tuh, sehingga Allah menurunkan apa? Malaikat. Jadi iman percaya bahwa Allah dekat dengan kita. Itu yang pertama. Kuatkan itu. Ketika di mana? Kalau ibu-ibu pernah dengar ayatnya, hafal ayatnya, idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tuh yang diambil oleh para ulama. Keimanan tentang itu pegang. Itu diucapkan Rasulullah kepada Abu Bakar ketika di dalam gua Sur, bukan gua Hira, gua Sur. Ketika mau hijrah ke Madinah, dikejar-kejar, kepala Rasulullah dihargai 100 ekor unta, sehingga pasukan banyak yang ngejar Rasulullah. Dan Abu Bakar sembunyi dulu di sebuah gua di Gunung Sur, namanya Gua Sur. Pada saat sembunyi, yang namanya Abu Bakar sudah gemetar. Bagaimana guanya kalau pasukan nunduk gini udah jelas kelihatan, bukan gua sih, ledokan Saidik, ledokan apa namanya batu. Ya, ketika Abu Bakar sudah panik ini, gimana Rasulullah? Gimana Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan susah, jangan panik, Allah bersama kita. Yang mau kita ambil kata-kata innallaha ma'ana. Lahirkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di mata Allah kita sama. Gak ada bedanya antara laki-laki perempuan, gak ada. Berilmu tidak berilmu tidak ada. Yang ada bedanya itu tergantung hati kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Yang lebih dekat dengan Allah, yang lebih dekat, maka Allah lebih dekat kepada dia. Jangan mengatakan, wah itu kayaknya kalau kayak saya Ustadz, wah cekelane HP terus saya Ustadz. Pagi, siang, malam nggak lepas dari HP, metu-metu apa blonjo. Kayaknya kalau saya suruh dekat dengan Allah kok agak susah. Jangan mengatakan begitu, itu nafsu. Itu bisa setan yang mengatakan. Semua orang bisa mendekat kepada Allah, siapapun dia.
Tergantung itu rahasia kita dengan Allah. Maka kuatkan itu. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Merasa dekat dengan Allah. Kalau hamba merasa dekat dengan Allah, mendekat kepada Allah, maka Allah tahu isi hatinya dan Allah mendekat kepada dia. Lebih dekat kepada dia. Itu yang mau kita kuatkan. Ketika Abu Bakar dibilang seperti itu, akhirnya hilang takutnya, tapi masih menahan dengan giginya supaya tidak ada suara. Itu sebagian riwayat Abu Bakar digigit apa itu? Ular sehingga nahan sakit. Ketika ada pasukan, 1-2 pasukan mendekat ke pintu Gua Thur itu kan Allah sudah mengutus laba-laba dan burung merpati yang ada sarangnya bertelur di situ. Sehingga pasukan bilang, wah nggak ada orang di dalam, nggak mungkin ada orang masuk kalau ada sarang sepertinya. Jadi ambil batu untuk membuktikan ada orang apa enggak di dalam, lempar banyak. Bus masuk di dalam, bunyinya kotak tak kotak. Berarti nggak pek gitu. Kalau pek itu kan anak badan orang nih berarti. Ini enggak kelotak. Ternyata apa yang kelotak? Giginya Abu Bakar lagi gini. Tak, udah lepas giginya. Saking takutnya tadi. Kata pasukannya, wah gak enak uang mas. Pulang. Selamatlah. Nah, itu gara-gara atau penyebabnya adalah keimanan, merasa dekat dengan Allah. Yang kedua, zikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di antaranya zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu zikir. Banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka dalam surat Thaha. Siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, jarang ingat kepadaku, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka kehidupan dia pasti sempit. Hatinya tidak bisa tenang, hidupnya tidak bisa tentram. Semua kalau jarang zikir, jarang ingatnya kepada Allah Subhanahu. Siapa yang semakin banyak ingat, semakin banyak zikir kepada Allah, maka semakin tenanglah kehidupannya. Satu, hatinya oleh Allah. Allah yang memiliki hati. Allah yang meletakkan ketenangan dalam jiwanya, dalam hatinya. Kedua, hidupnya ditentramkan oleh Allah. Tergantung kondisinya masing-masing. Yang tentramnya karena uang, insya Allah uangnya dicukupi oleh Allah. Karena itu jaminan dari Allah. Ketentraman dengan banyak berzikir itu. Ya. Ada ya, yang senangnya hidupnya sehat, makan enak misalkan, ya mungkin dicukupi, disehatkan, makanannya enak. Karena belum tentu orang makan enak terus sehat. Kasih makan enak bariku kumat asam uratnya, kumat apa kolesterolnya, bariku terus jantungnya kumat dan lain-lain. Maka yang baik itu makanan enak, badan sehat. Siapa yang paling? Allah. Zikir dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dikatakan wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selalu bersama hambaku ketika dia ingat, berzikir kepadaku, menyebut namaku, memuji aku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingatnya kepadaku dipendam di dalam jiwanya, dalam dadanya, maka aku juga ingat kepada dia dalam jiwaku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau dia berzikir ingat kepadaku bersama orang banyak, kumpul-kumpul, maka aku ingat kepada dia, aku sebut dia di perkumpulan yang lebih mulia daripada mereka. Perkumpulan siapa? Perkumpulan mana?
mencintai. Yang paling kita ingat begini, kalau kita ingat kepada seseorang yang kita cintai, misalkan anak kita atau teman kita, ya, ingat karena kebaikannya. Karena mereka makhluk belum tentu memberikan kemanfaatan kepada kita, dan belum tentu dia ingat kepada kita, ya. Orang yang kita cintai, harapannya diharapkan bisa sampai di pelaminan, nah, kita ingat sama dia, ternyata pulang-pulang dia sudah gandeng istri. Nah, kecewa apa bukan? Kecewa. Ada teman saya itu ditinggal oleh wanita yang dia cintai, lama dia setia menunggu, nggak ngelamar yang lain. 2 tahun apa 3 tahun. Dah kok pulang-pulang ditunggu sudah datang, anaknya wis loro gandeng anak. Nah, itulah manusia. Diingat aja, belum tentu orang yang dicintai diingat itu mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan apa? Musibah malahan. Itu manusia, makhluk. Tapi kalau Allah diingat, maka Allah ingat. Ketika kita mendekat, kata Rasulullah, 1 jengkal, Allah mendekat kepada kita 1 dhira'. Ketika kita 1 dhira', 1 lengan ini, Allah mendekat 1 depan. Ketika kita berjalan menuju Allah, maka Allah lari menuju kita, menyambut kita. Allahu Akbar. Betapa ruginya kita yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berbicara tentramnya kehidupan, tenangnya jiwa, itu jaminan jelas. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Selain dari itu, ingat kepada Allah, manfaatnya banyak sekali. Itu termasuk ibadah yang paling khairu a'malikum, kata Rasulullah. Ada amal itu amal paling baik, paling suci, paling meninggikan derajat, lebih baik daripada infak emas dan perak. 5 disebut Allah. 6, dan lebih baik daripada perang, bertarung dengan musuh yang ingin menghancurkan Islam sehingga berdarah-darah. Baru Rasulullah menyebutkan 6 ini. Siapa yang ingin tahu amal apa itu yang punya sifat 6 itu? Amal paling baik, lebih baik dari sedekah, lebih baik daripada berperang dalam sabilillah, khairu amalikum. Mereka tanya para sahabat, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, zikrullah, ingat kepada Allah. Maka ya, orang-orang terdahulu walaupun wanita, istri-istri Nabi, tidak ada yang tidak berzikir kepada Allah. Cuma di antara mereka ada yang lebih ahli, lebih banyak, kadang dari habis subuh itu sampai siang. Siapa dia? Sebagian riwayat Ummu Habibah atau Zainab. Ya, Zainab itu masalah berzikir kepada Allah, ya. Ada orang desa tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Dalam sebagian riwayat Mu'ad bin Jabal yang bertanya. Mu'ad bin Jabal itu sahabat terdekat Rasulullah dari sisi ilmu. Ada orang yang senang ilmu, orang alim. Mu'ad menanyakan, ayyul a'mal ahabbu ilallah, mana amal-amal yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, antamuta walisanuka rabbun min dzikrillah. Kamu mati dalam keadaan lisanmu basah dari zikir kepada Allah. Artinya ahli zikir. Kalau sudah begini, tinggal latihannya saja, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, membiasakan. Ya, kalau kita membiasakan itu ya biasa, tidak ada yang berat. Yang berat itu kalau kita belum membiasakan. Dicoba awal-awal, ditarget saya istighfar harus sekian, saya la ilaha illallah harus sekian, misalnya. Saya berjalan menuju tempat kerja, saya harus baca ini. Dipaksa mengawal. Nanti kalau sudah terbiasa, karena biasa hilanglah rasa, katanya.
berat itu akan hilang. Jangan tahu kuli-kuli di pasar itu, kuli, tukang angkat-angkat itu. Wah, ada 1 kintal, kadang 2 karung. Nanti ya di pasar-pasar. Kalau ada truk, semakin besar truk semakin senang dia. Ya. Semakin senang. Pada orang melihat, masya Allah, angkat kok ya sebenarnya. Semakin banyak yang mau diangkat semakin senang. Apakah enggak berat? Kata-kata asalnya berat, tapi karena biasa, akhirnya hilang rasa beratnya itu. Ya karena yang dilihat oleh dia apanya? Kalau dapat 1 karung sekian, upahnya 2 karung sekian. Jadi yang ngitung aja. Dan dia terbiasa. Ibadah juga sama. Ibadah itu yang asalnya menurut kita itu berat, maka tidak berat kalau kita sudah membiasakan. Jadi kita dapati ya, saya waktu di Arab itu mendapati orang punya toko kain. Di situ ada Qurannya, ada tasbihnya. Saya mendapati di Saudi itu begitu. Ada orang jualan mat'am, restoran juga begitu. Dibiasakan berzikir, banyak berzikir. Dokter sampai dokter-dokter Saudi yang yang kerja di luar negeri banyak yang bercerita, justru pasien saya banyak sembuh ya karena saya banyak zikir. Saya banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengandalkan obat saja pertolongannya berat. Ada dokter itu menginsapkan orang bukan hanya ratus ribuan. Dokter itu ternyata dokter spesialis itu di Prancis. Itu yang bercerita ada di YouTube itu dengan bahasa Arab dari Timur Tengah. Apa yang dia lakukan? Dia kata zikrullah, saya zikir kepada Allah. Kalau sudah masuk saya wajibkan sebelum ada pasien saya berzikir kepada Allah. Kalau ada pasien ya justru saya tambahkan walaupun dia non muslim, saya kenalkan dia dengan nama-nama Allah. Jadi walaupun belum diajak masuk Islam, kenalkan dengan Allah. Kamu yakin nggak bahwa kamu ada yang menciptakan? Yakin. Yaitu namanya Allah. Itu punya sifat Ar-Rahman. Kamu tahu nggak sifat Ar-Rahman? Ar-Rahman, dan yang maha penyayang, sangat menyayangi hambanya. Dengan kata-kata yang sederhana seperti itu, banyak orang akhirnya ia berobat, ia berpasrah kepada Allah walaupun non muslim. Setelah dia sembuh, dia yakin agamanya dokter apa? Islam. Masuk Islam. Ribuan orang. Nah, jadi dengan banyak berzikir kepada Allah itu, ibu-ibu sekalian, janji Allah tatmainnul qulub. Maka hati menjadi tenang. Berarti kalau hati jadi tenang itu apakah tidak ada masalah? Dan masalah tidak akan pernah tidak. Tapi selesai. Ada kalian selesai atau berat pun oleh Allah dijadikan di hati dia itu ringan. Karena apa? Karena tenang, jiwanya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman kita di Jakarta, asalnya ya orang kaya luar biasa, dia punya perusahaan itu banyak, bahkan nilainya triliunan. Waktu kemarin COVID itu macet semua, sehingga utangnya banyak. Dan beliau sempat karena nunda pajak saja itu, ada waktu penghitungan waktu Pak Joko Widodo itu amnesti adanya pajak itu, saya kok lupa Pak. Sampai yang harus dicowari pajak itu boleh. Beliau ini termasuk yang kena itu dan tidak mampu membayarkan ratusan miliar. Akhirnya dipenjara, tangkap di penjara. Dalam penjara telepon saya. Dianggap saya mungkin pernah berguru, saya cerita banyak. Ya saya katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Saya pesan gitu.
Sudah Pak, berhenti. Usaha ya usaha ikhtiar, tapi yang paling penting jangan berhenti lisan untuk berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah sailingin jenengan. Nah, daripada jenengan ingat masalah ini tambah bludrek tambah. Dah lebih baik ingat kepada Allah saja. Betul itu. Hanya tidak sampai 1 bulan, hanya seminggu 2 minggu keluar dari penjara. Setelah keluar baru beliau cerita, alhamdulillah Ustaz, saya oleh Allah dikasih pertolongan dengan banyak zikir, ada aja jalan Allah keluarkan. Memang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tatmainul, ada yang nolong, ada yang itu pasti begitu. Pasti begitu, itu janji Allah dengan syarat keikhlasan. Kalau kita punya keimanan tentunya tidak akan pernah menolak ini. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wajibkan diri untuk menjadi orang yang ahli zikir. Jangan mengatakan tadi saya tidak pantas, saya sibuk. Jangan, latih aja. Latih, dekatkan diri kepada Allah. Banyak ingat. Kalau jalan ingat astagfirullah, astagfirullah. Ingat alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat apa lagi? Innalillah ya, innalillah. Datang pun dia sana, walaupun di pasar. Ada barang kok murah, api, wah alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kalian arem bayar duitnya gak ono. Innalillahi. Mau masuk toko lagi, wah ono sing api larang apa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, lumayan tak? Nah, itu untuk melatih zikir kepada Allah. Nah, boleh, nggak apa-apa. Jadi semua kejadian itu hubungkan dengan Allah saja. Hubungkan dengan Allah sehingga kita melatih. Berarti disitulah Allah ngasih ketentraman jiwa dan ngasih pertolongan. Baik. Yang ketiga, apa ketiga? Menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah. Bahasa lainnya apa? Tawakal. Ini sering diomong, sering di pengajian dibahas. Tapi kenapa kita kok belum bisa yang seperti ini? Jawabannya kemungkinan 2. Karena kita belum paham makna tawakal, atau yang kedua kita belum membiasakan tadi. Maka tawakal kepada Allah itu pasti pertolongan dari Allah, karena Allah itu ni'mal wakil, sebaik-baiknya zat yang dipasrai. Kalau kita betul tawakalnya sudah benar dan hanya kepada Allah, tidak mungkin Allah membiarkan kita, nggak mungkin. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruzqtum mithlu", dikatakan la kama ruziqat tayru. Kalian kalau betul tawakalnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti. Kalau Rasul mengatakan pasti itu nggak mungkin salah, nggak mungkin. La ruzqtum, kalian pasti kasih rezeki yang cukup sebagaimana burung, kata Rasulullah. Coba, burung nggak punya akal, dia hanya punya insting, dia punya sayap. Tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia pergi pagi, dia keluar mencelak ke pohon sana, pohon sana, pohon sana, pohon sana. Sorenya balik sudah kenyang. Sudah kenyang. Siapa yang paling rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya begini. Nah, kamu lah manusia punya akal. Ada akalnya, ada keahliannya, bahkan bisa cari uang dengan berbagai macam keahlian. Sekarang dengan adanya bisnis online tuh keahliannya banyak. Ada yang ahli jamu, ada ahli apa tuh. Keluar semua, jajan apa segala jenis online semua. Hah? Kamu punya akal, punya keterampilan. Tidak mungkin kalau kamu tak bertawakal penuh kepada Allah tidak dicukupi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tawakalnya penuh, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cuman yang perlu dipahami apa tawakal itu, kan begitu. Jadi tawakal itu satu, kita berusaha lalu bertawakal. Ada yang kedua, tidak mampu usaha apa-apa tapi bertawakal. Dua-duanya sama di sisi Allah. Kalau tidak mampu berusaha tapi hanya mengandalkan tawakal saja kepada Allah,
tawakal penuh kepada Allah, yakin akan pertolongan Allah. Nah, apa yang maksud tawakal? Meyakini segala sesuatu itu dari Allah, lalu berharap keberhasilan dari Allah saja, tidak berpangku kepada keahlian bekerjanya atau kepada orang selain Allah. Memastikan kalau saya bersama ini saya pasti dapat, belum tentu. Jadi meyakini segala suatu rezeki apapun semua dari Allah Subhanahu wa taala, lalu berharap keberhasilannya mendapatkan apapun itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tawakal, itu yang dirasakan dalam hati. Ketika kita misalkan punya usaha kecil-kecilan di pinggir jalan, ada yang tawakal, ada yang tidak. Yang tidak itu koroba keras, wos esok semangat, ya semangat sampai ada di pinggir jalan, sampai sore gak ono sing tuku, sampai basi, misalkan terjadi begitu. Yang satu semangat, namun di tengah-tengah semangat itu dia ada keyakinan, ya Allah, rezeki saking panjenengan, saya hanya sekedar usaha. Maka orang yang punya tawakal seperti ini pasti lebih dicukupi oleh Allah daripada yang tidak tawakal. Itu banyak kejadian-kejadian itu. Ada, katakan, bakul tahu apa tempe. Setelah dia buat, dia simpan, sudah waktunya mateng kok gak mateng. Mateng, harusnya mateng. Besok pasaran harus dibawa ke pasar. Kata dia, saya sudah usaha wis pirang-pirang dina wis tak kayak ragi, wis tak apa, ada ilmunya kan ya. Iki jane waya mateng itu waya dadi kok enggak jadi. Sudah usaha. Kata dia, besok pasaran ya wis lah. Tawakal tanah sebentar gawane pasar ya wis. Ketika sampai di pasar tetap ditutup pakai daun, dia berharap keajaiban, pasrah kepada Allah. Tapi harapannya di benaknya itu, wis gue pasrah Gusti Allah, gue usaha. Ini kehidupan saya. Perasaan dia nanti kalau dibuka itu matang langsung. Ternyata sudah disiapkan di pasar, sudah awan, gak ini tuku ya. Nah, terus mentalakan, bismillah, matang, dibuka, mentah. Belum matang, ziarah, aduh ya Allah, ini dikira ya. Ini kejadian yang cerita pelakunya. Tapi yang mau kita ambil tawakalnya itu lah, pasrahnya kepada Allah. Lah kok nggak lama ada ibu-ibu datang itu cari tempe yang belum mateng. Udah coba. Itu Allah, Gusti Allah. Mas, ono tempene yang belum mateng, Mas, yang durung mateng, belum jadi. Loh, sampean kok golek tempe belum jadi? Iya, arep tak kirim nang Sulawesi jare. Anakku njaluk tempe Kediri. Coba tempe Kediri. Iki pirang kurang Mas, enak tuh. Gak ono, Mbak. Ya iki tumbas semua. Dibeli semua. Kata dia, seandainya tahu aku kemarin tak bikin ya kan. Bikin lebih banyak lagi. Ya rezekimu sak menungguin. Itu yang mau kita ambil, rezeki dari Allah. Tawakal itu perlu. Ketika Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat dikenal, tapi beliau hidupnya zuhud itu tetap sederhana, nggak seperti sekarang. Penguasa sekarang itu oknumnya banyak, memperkaya diri. Ada yang nyimpan emas 75 kg di tembok situ, ada yang berangkas dirahasiakan isinya 500 miliar. Allah Akbar. Rakyatnya dibiarkan bensin naik, apa-apa naik. Allah, padahal itu duitnya rakyat juga. Loh, kok muring-muring Ustaz? Boten ini bahas masalah orang jadi budak dunia, hamba dunia. Coba bayangkan, emas 75 kilo arep tinggo apa jane? Apa iso dimuti kaya permen ngono?
Mau dimuti sampai kapan? Mau dibawa mati ya dicolong maling malah. Udah masukkan kuburannya. Kapan mau dinikmati? Uang duit 500 miliar ya. Coba kalau orang kaya, mohon maaf yang kaya di sini, sekali makan berapa? Ada yang makan sekali makan 1 juta? Hah? Wah, taruhlah adalah, dibilang adalah, walaupun jangan nggak ada makan 1 juta. Di Kediri lah, tingkat Kediri. Sehari 3 kali 3 juta, 10 hari 30 juta, 1 bulan 90 juta, 100 juta 1 bulan. Berarti 1 tahun 1 M, ini 500 M loh. Mau dimakan berapa tahun loh? Pertanyaannya, lo kok cek senenge loh, untuk makan aja nggak entek-entek itu, nggak habis-habis. Lo sih golek meneh, ya itu namanya orang nggak mencapai ketentraman hidup, nggak punya ketenangan jiwa. Kenapa? Ya kurang lebihnya tidak ada pada jalur yang lurus yang diterangkan syariat tadi, termasuk ini. Jadi tawakal kepada Allah. Saya tadi apa ya? Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau mau meninggal dunia, dilihat anak-anaknya masih kecil-kecil, banyak, ada 11 apa 12, semua pakaiannya biasa, katakan, sampai yang melihat itu sebelahnya itu nangis semua, termasuk ada wakilnya yang konglomerat, ya, nggak tahu konglomeratnya dari mana. Dia katakan, wahai imam, wahai presiden kalau sekarang, wahai penguasa, katakan, tenang, pasrahkan kepada saya anak turun zaman, saya yang menjaga anak-anaknya. Kata beliau, la, tidak, aku sudah memasrahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kata para ulama, para sejarawan mencatat, ketika kekuasaan Umayyah runtuh, Umayyah itu kekuasaan dalam Islam disebut Umayyah, berganti Abbasiyah, maka keluarga Umayyah semua banyak yang menjadi bangkrut karena kekuasaan sudah tidak di tangan mereka. Banyak hartanya disita, diambil karena korupsi, ada yang sebagian korupsi, ada sebagian ada ngakali dan lain-lain. Akhirnya kecuali anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz, karena beliau bersih, bersih dalam kepemimpinannya, adil yang luar biasa. Justru anaknya saat itu menjadi orang yang kaya raya, ahli sedekah. Ada yang sedekah 300 ekor kuda lengkap dengan pelananya untuk sabilillah, untuk perjuangan sabilillah. Sementara anak-anak penguasa yang lain sudah minta-minta di depan masjid, aku anaknya pemimpin ini. Karena ulama mencatat, karena ketawakalan yang penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah ridha dengan apa yang Allah tetapkan, namanya apa? Qadar. Dan yakin bahwa yang terjadi untuk kita tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah meleset, dan itulah yang terbaik untuk kita. Yakin kepada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kepada qadar itu artinya terima, percaya penuh Allah punya takdir. Ketika itu terjadi, kita nerima dengan rela. Ya Allah, saya beriman, ini takdir Engkau, ini qadar Engkau, mudah-mudahan ini yang terbaik untuk saya. Jadi selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, orang kalau yakin kepada qadar, terima, percaya, ridho dengan peparing Allah, ya, qani istilahnya. Lalu husnudzon. Husnudzon itu insya Allah tidak mungkin meninggalkan saya, dan ini yang terbaik untuk saya saat ini. Misalkan dicoba rezekinya belum lancar, insya Allah ini yang terbaik buat saya untuk saat ini, walaupun harapan saya rezekinya yang lancar saja, kan maunya begitu. Ada begitu. Tapi ada
husnudzan. Makanya Rasulullah mengatakan al-imanu bil qadar yudhibul hamma wal hazan. Beriman kepada qadar itu dapat menghilangkan segala macam kesusahan. Maka Rasulullah memberikan resep begini. Kata ista'in billah. Selalulah kamu minta tolong kepada Allah. Wala ta'jas, jangan pernah malas melakukan hal-hal yang manfaat. Usaha, ikhtiar, jangan malas, tapi mohon pertolongan kepada Allah. Kalau kamu sudah tertimpa sesuatu di luar yang kamu mau, jangan terlalu menyesal. Walaupun itu ada koreksi, mungkin ada kekeliruan dari yang kita jalankan, tapi yang paling penting katakan pertama kali, kata Rasulullah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah qadar Allah dan ini adalah kehendak Allah. Jangan mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza. Ini petunjuk Rasulullah. Apa yang dimaksud? Untuk ketentraman jiwa, untuk ketenangan jiwa dan ketentraman hidup. Nah itu tujuannya di situ. Kalau kamu tertimpa sesuatu, jangan mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza. Seandainya aku kemarin melakukan begini, akhirnya terlalu menyesali apa yang sudah terjadi. Semakin susah. Jadi aku nak kelem malah tambah susahnya. Lapo aku ingin rangono, lapo terus dipikir begitu, lau. Ini kata Rasulullah, ini membuka setan semakin masuk, membuat kamu susah. Maka yang baik apa? Yakin dengan semua takdir Allah, qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya jodoh, yang namanya apalagi misalnya rezeki, itu sudah ada tulisannya. Pati sudah ada tulisannya. Tuh ada seorang ibu-ibu yang kerjanya menenun di zaman Nabi Daud. Berhari-hari, kadang berminggu-minggu dia bikin kain. Suatu saat dia sudah kehabisan bekal, kehabisan semuanya, tinggal kepastiannya ada, rezekinya ada di tenunan ini, di kain ini. Dia lipat, dia mungkin mau dibawa ke pasar untuk dijual. Di perjalanan ada burung elang besar, bus disambar ini. Lah iya, elang kok bisa, kan nyambarnya harus anaknya ayam kan? Harusnya kan? Ini kok kain kok ya jangan wis. Ini elangnya siapa atau ini katanya. Marah dia, datanglah kepada Nabi Daud. Dia katakan, wahai Nabi Daud, Allah itu gimana sih katanya. Mempertanyakan Allah itu gimana? Saya ini usaha sudah lama, berhari-hari, berminggu-minggu, tinggal ini anak yatim saya, anak perempuan saya banyak, perempuan semua lemah semua, tinggalin untuk makan kita. Katanya Nabi Daud, yakinlah semua ada qadar, rezekimu, anakmu, jangan pernah takut. Ada qadar, kalau tidak dari ini, dari yang lain. Yakin Allah itu maha sayang. Kalau kamu sudah usaha, tawakal, ya sudah, Allah nanti kamu kasih tahu. Oh nggak bisa ini, saya masih tanda tanya ini dengan Allah. Gimana saya ini sudah keadaan melarat, fakir seperti ini, kok masih ngutus elang untuk ngambil baju kami. Lah kok nggak lama ada 10 orang dari luar daerah datang kepada Nabi Daud, mengatakan, wahai Nabi, kami menyerahkan uang 100 dinar, terserah panjenengan kasihkan kepada siapapun. Dah, kenapa kalian kok ada begitu? Terus baru pedagangnya bercerita, kami naik perahu kami itu bolong, ada cacat bolong dan air masuk. Sebentar lagi kami sudah nggak kewalahan, kerem kami nanti tenggelam. Kami cari apa untuk sumbalnya itu, sumbatnya itu nggak dapat. Tahu-tahu ada elang terbang ke atas kami, menjatuhkan kain. Katanya, nah kain itu setelah kita tutupkan pas, plek. Selamat kami. Akhirnya masing-masing kami bernadar, ya Allah, ketika kami selamat sampai daratan, masing-masing kami akan bersedekah 10 dinar. 10 kali 10 akhirnya
100 dinar saat ini bu 400 gram emas. Pinten nih 1 gram pinten ya 2 juta 500.000 2 juta lebih lah. Kalau 2 juta aja wes sambil tengah 2 juta terus ngitung duitnya uang ya. 2 juta kali 400 berapa? 800 juta lah, hampir 1 M tuh. Kata Nabi Daud senyum diambilnya rezekinya Gusti Allah gara-gara burung elang yang kamu asalnya kecewa. Nah, jangan kecewa burung elang. Allahu Akbar. Jadi rezeki itu sudah ada ketentuan. Kadang kita itu diuji. Yang paling kita sebutkan di sini adalah percaya kepada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tambahkan satu lagi ya. Katakan semangat beribadah dan semangat berbuat kebaikan kepada orang lain. Itu jaminan ketenangan jiwa dan ketentraman dalam hidup. Semangat beribadah dan semangat melakukan kebaikan kepada sesama, bentuk apapun kebaikan itu. Kebaikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Mementingkan ibadah itu terutama ibadah wajib. Siapapun yang tidak mementingkan ibadah wajib, walaupun dia punya pekerjaan tetap, gajinya tinggi, duit sudah ditumpuk-tumpuk, misalkan diberangkas, berangkas asli, terus tidak akan pernah mencapai ketentraman, ketenangan jiwa dan ketenangan hidup selama tidak mementingkan ibadah. Wah itu ketoknya guyang-guyu ya tonggoku, sokeh guyang-guyu lisannya. Nah lisannya, batinnya tetap. Itu Allah yang mengatakan, itu yang punya hati. Katakan, ya bna Adam tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqr. Wa illam taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqr. Wahai anak Adam, semangatlah ibadah, dahulukan ibadah, nomor satukan ibadah, maka saya penuhi dada kamu dengan kecukupan, jiwanya tenang, cukup pak. Nggak ada yang dituntut, jiwa kita nggak nuntut apa-apa. Nah, dan kebutuhanmu saya penuhi, kata Allah. Tapi kalau kamu tidak melakukan itu, saya penuhi dada kamu dengan kesibukan, tidak pernah tentram. Semakin banyak usahanya, semakin bercabang pikirannya. Mikirnya PT yang sebelah sana, mikir PT yang baru dibuka, mikir PT yang PT dipikirin semua. Iya, masuk sama di pikiran. Sudah nggak bisa. Mau tidur aja harus minum obat tidur lah coba. Ada begitu banyak seperti itu. Ya karena apa? Karena Allah tidak meletakkan ketenangan jiwa. Maka Rasulullah mengatakan al-ghina ghinan nafas. Kaya yang sesungguhnya itu adalah kekayaan hati. Jiwa tenang. Tanpa nomor satukan ibadah itu bukan harus banyak. Tidak harus banyak, tapi dinomor satukan. Walaupun dia hanya sholat 2 rakaat duha, dia menyempatkan sholat dulu waktunya sholat wajib, jangan sampai sholat di luar waktu. Ya, di tengah-tengah kesibukan mampu berzikir, mampu baca Quran, menyempatkan ibadah. Malik Faisal, kalau Raja Saudi yang dianggap paling berhasil memimpin Saudi, salah satu yang diceritakan itu dalam keadaan beliau memimpin rapat yang sangat sepenting apapun, kalau sudah waktunya duha beliau izin sebentar keluar sholat 2 rakaat, apalagi sholat wajib tuh. Sampai kemarin Raja siapa terakhir Salman itu ketika bersama dengan Presiden Amerika, waktunya salat ditinggal gitu aja. Waktu salat dulu ya, tolak Donald
bukan Donald Bebek lah, bukan. Tinggal karena mendahulukan apa? Ibadah. Itu janji Allah lah. Janji Allah, siapa yang mendahulukan ibadah terus senang berbuat baik dengan ikhlas hati. Lakukan kebaikan, setiap melihat peluang melakukan kebaikan, lakukan kebaikan kepada siapapun, membantu, menolong, memberi, bahkan sampai senyuman pun itu juga nilai kebaikan. Jangan pernah ada di benak kita ingin mencelakai orang, nganiaya orang, jangan. Lakukan kebaikan-kebaikan, ya. Waktu parkir jangan lupa kasih tukang parkir, walaupun tukang parkirnya malu-malu tidak minta apa-apa. Kalau kita punya ada, nggak usah mengatakan nuntun aja orang, nyetopi mobil orang. Kalau orang ihsan tuh nggak mikir itu, dia lihat kasihan orang, kasih ada yang jaga rel kereta itu. Nggak usah mikir, wah ini kakean, isuk sampai sore untuk piro ini, wakeh itu. Sekali-kali nggak usah mikir itu. Kalau orang mau berbuat baik kepada orang, ikhlas saja. Nanti Allah kasih kebaikan, ya. Itu janji Allah. Melakukan sampai kebaikan yang sedikit aja dengan keikhlasan yang tinggi, pertolongan Allah besar. Salah satu syekh kami bercerita dari orang yang mengalami sendiri perjalanan dari penutup ya, dari Riyadh, dari Mekah ke Riyadh itu kurang lebih 1000 sekian kilo. Di tengah-tengah Ororo, padang mahsyar itu, kalau di sana kayak padang mahsyar, Ororo, nggak ada tumbuhan, panas ya, ada mobil mogok, mobilnya mogok untuk temannya Syekh Kamil. Padahal bawa istri, bawa bayi, jauh dari mana-mana. Nggak mungkin ada derek, nggak mungkin ada ratusan kilo. Akhirnya nyetopi mobil, nggak ada yang berhenti. Lewat gitu aja. Wah susah ini, 1 jam 2 jam nggak ada. Tahu-tahu nggak disetopi, ada orang langsung belok gitu aja. Belok depannya, dikatakan muskilah, apa masalahnya? Oh ini saya bawa istri, bawa anak kecil, ini mobil saya mogok, ini nggak benar. Kata dia yang punya mobil ini, ya sudah pakai mobil saya. Padahal masih ratusan kilo ke sana, mungkin 500-600 kilo ke Riyadhnya. Katakan, loh, kata yang temannya saya ini, loh, gimana maksudnya? Iya pakai aja mobil saya, katanya. Pakai udah, bawa istri, kasihan istrinya, anaknya, kan bawa aja nanti sampai sana, bawa mobil derek ke sini. Padahal 600 kilo bawa mobil derek ke sini. Dulu katanya. Kata dia, kok saya gampang ya wong gigi, nggak kenal, nggak apa, nggak minta nomor teleponnya, sudah pindah, terus pergi gitu. Sampai di sana, balik lagi tuh sampai besoknya, besok siang, keadaan panas. Orang itu masih duduk santai di situ, duduk datang mobil derek, bawa mobil derek. Sampai akhirnya ikuti sampai Riyadh sana, sampai ke sana maksudnya yang ditolong ini mau ngasih hadiah. Jangan, saya nolong lillah, saya ikhlas, saya nggak cari ini kan. Ya. Terus hanya karena nggak ada nomor teleponmu berapa kan? Catat nomor teleponnya saja. Pergi, udah berbulan-bulan nggak ingat. Ketika suatu saat orang ini yang ditolong tadi duduk di pengajian, terus syekhnya lagi menjelaskan tentang tolong menolong, baik sama orang, dia baru teringat sama yang nolong dia. Orang itu dulu dia ingat, karena ingat terus langsung dia telepon. Waktu ditelepon yang ngangkat istrinya, perempuan, tanya, loh kemana suami anda? Oh di penjara pak, ditangkap polisi di penjara. Kenapa? Banyak utang, banyak sangkutan utang. Masya Allah. Dia datang, yang ditolong ini datang ke penjara, dia kepala penjara ditanya, nama ini dari sini di penjara. Iya betul. Kasusnya apa? Punya utang. Lalu dia ninggal uang 100.000 real. 100.000 real itu ya kalau di sini ya miliar gitu sudah. 100.000 real, jangan sebutkan nama saya, karena orang itu nggak akan mau kalau disebut. Jangan sebutkan nama saya, tinggalkan uang 100.000 real. Akhirnya dia pergi, cuma tinggal nomor telepon di kepala
kepala penjara ini. Berapa minggu kemudian dia telepon lagi kepala penjaranya, gimana? Sudah dikeluarkan orangnya? Orangnya nggak mau keluar, Pak. Loh, uang 100.000 kemana katanya? Uang 100.000, utangnya dia itu 1.200.000, 1.200.000, bukan rupiah. Karena itu 100.000 sudah miliar, apalagi juta, 1,2 juta. Jadi dia itu tidak keluar, justru 100.000 itu panggilin teman-temannya yang ada kasus hanya 20.000, 30.000, ada berapa orang dia bayarkan, dia keluarkan temannya, dia sendiri di dalam. Masya Allah, kata yang nolong itu, orang ini gue siapin katanya. Akhirnya dia datang lagi karena dibilang 1,2, dia usaha sampai kurang lebih 1 bulan lebih, usaha ke orang teman-temannya yang kaya-kaya, saya cari uang sampai 1,2. Itu kalau di sini sekitar 40 eman lebih. Tuh, diserahkan kepada kejaksaan dan di sana dan kepolisian untuk membebaskan orang ini, tanpa tidak boleh menyebut namanya. Allahu Akbar. Kata masyayikh di sana bercerita ini, inilah ihsan, inilah orang yang berbuat baik kepada siapapun ketika keikhlasannya tinggi, maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan perbuatan baik ini. Hanya sekedar satu cerita banyak yang lain dengan syarat keikhlasan. Jadi kalau nolong orang, membantu orang, lepaskan aja. Saya niat ikhlas, saya niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pertolongan datang, disitulah ketenangan jiwa akan didapatkan. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan kalau ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti sudah cukup. Kalau ada, mohon maaf. Ada teman itu membuka usaha, kemudian usahanya itu lancar. Setelah usahanya lancar itu beliaunya ditimpa penyakit bertubi-tubi. Akhirnya suatu kesimpulan beliaunya begini, apa mungkin ada yang kirim terhadap saya ya? Nah, itu mulai seperti itu. Terus kemudian ada orang tuanya juga bilang begini, terus kamu terus tinggalkan ini terus usahamu berubah begitu. Terus misalnya seluruh tutup dan setelah itu saya juga nggak setuju sama orang yang nggak, tapi katanya ibu saya mungkin ada orang yang tidak suka. Nah, ini keyakinan yang seperti ini harusnya bagaimana Ustaz? Kalau kami mau memberikan nasihat dan lain sebagainya. Baik. Usahanya asalnya lancar, tahu-tahu tidak lancar. Bahkan yang punya pemilik usaha kena penyakit gitu ya. Bagaimana usahanya? Terus ada yang mengatakan mungkin ada orang yang tidak senang, sudah tutup saja usahanya. Saya kira ini perlu diluruskan. Satu, koreksi itu juga harus ada. Barangkali dari usaha saya ini ada yang belum sesuai dengan syariat. Misalkan ada keharuman di situ, ada barang-barang yang haram dijual di situ, atau prosesnya masih ada riba dan lain-lain. Itu yang harus diperbaiki. Pertama, koreksi. Kalau memang usahanya sudah benar secara syariat, menurut Allah Rasul sudah benar, tidak ada keharuman, tidak ada syubhat di situ, berarti yang menimpa dirinya itu ujian dari Allah. Tidak boleh menghentikan usahanya gara-gara atau dianggap sebagai solusi supaya dirinya tidak kena penyakit. Itu salah. Nah, harusnya usahanya tetap jalan. Kalau itu memang betul dibuat oleh orang, maka kita ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya ya dilawan dengan yang ada syariahnya, ruqyah,
kemudian apa namanya, di tempat usahanya dibacakan Al-Quran, surah Al-Baqarah, setan akan pergi. Surah Al-Baqarah atau ayat-ayat kursi. Nah, kemudian sakitnya kalau memang itu dianggap ya secara medis tidak ada penyakit, berarti diruqyah, didoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan cara sujud. Itu secara syariah harusnya begitu. Jadi tidak boleh ada keyakinan bahwa dirinya menjadi celaka atau usahanya menjadi tidak lancar gara-gara ada orang tidak senang. Kalau itu umpama itu ada, berarti Allah masih menghendaki sebagai ujian bagi dia. Harusnya dia sabar, kembali kepada Allah, lakukan syariatnya. Kalau sampai orang berhenti usaha lalu meyakini penyakit itu dibuat oleh manusia, ini bisa ada keyakinan yang nggak benar loh di sini. Nggak benar, karena sakit itu dari Allah, semua dari Allah, menyembuhkan Allah. Jadi harus dikuatkan keyakinan, artinya iman dan tawakal serta tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menghentikan usaha ini kalau memang usahanya sudah baik. Fa insyaallah ujian itu tidak akan lama ketika orang semakin lebih dekat lagi kepada Allah. Insyaallah biidznillah begitu. Termasuk yang kita bacakan tadi, banyak zikir, banyak ibadahnya dipolkan, terus melakukan kebaikan-kebaikan pada orang lain, maka Allah nanti mendapatkan memberikan pertolongan insyaallah. Baik. Cakap? Cakap Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin ru'atina wa fadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina min fawqina wa na'udzu bika an nughtala min tahtina. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah tu'tihi man tasha wa tamna'u mimman tasha. Irhamna rahmatan tughnina an rahmati man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.